pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Ya, sebelum kita pada hari ini berjumpa untuk belajar, Pak ingin memperkenalkan nama lengkap Pak Guru. Nama lengkapnya adalah Pak Hieronymus Antoine Funan SAG. Nah, pada hari ini kita berjumpa, kita akan bertemu untuk belajar tentang pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Pernah dengar mata pelajaran ini? Pernah. Luar biasa, tepuk tangan untuk kamu semua. Terima kasih. Tetapi sebelumnya kita akan mengawali dengan doa pembuka. Salah satu teman pimpin kita untuk doa pembuka. Silakan. Ayo kita semua berdiri. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini Kau berikan kesempatan untuk belajar bersama pelajaran agama Katolik. Berkatilah kami semua agar kami mampu bekerjasama saling menghormati karena Engkau telah menciptakan sebagai perempuan dan laki-laki dengan martabat yang mulia. Ajarilah kami untuk bekerja sama dan saling menghormati dengan lawan jenis, agar kami berkembang bersama dalam kemuliaan Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk teman kita yang sudah memimpin doa pembuka. Nah, baik adik-adik, bisa lihat di papan? Bisa. Oke, kalau sudah bisa lihat di papan, pada hari ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Ya, tetapi sebelumnya Pak ingin mau absen, ya. Pak absen dulu ya. Oke. Dionysius Bats hadir apa? Izin sakit. Apa? Ya, terima kasih. Domingus Sonbai. Oke, terima kasih. Emmanuel Nyalaka. Oke, terima kasih. Inosensia Ratrigis. Terima kasih. Gian Apriliano Toto. Terima kasih. Haryanto Kou. Terima kasih. Julianto Bale. Leonardo Bani. Maria Carvila Luis Ali. Yang mana? Oh ya, terima kasih. Maria Carvilo Tafin Ali. Ada ya? Ada. Oh, ada itu. Kelihatan. Oh ya. Maria Silvera Bats. Ada. Presidia Kune. Redentus Eren Sunukosat. Oke. Sofranius Sanit. Oke. Yohaniato. Yolanda Teva Sanit. Oke, terima kasih semuanya hadir ya. Ada yang alfa tadi. Ada yang alfa tadi dong? Itu atas nama Genesis Bach ya. Genesis Bach ini kemana? Di rumah buat apa? Woi, bermain. Oke, sekali lagi saya mengecek lagi kehadiran adik-adik. Sofranius Anik ada ya mana? Oke. Yohaniato. Oh iya, Yohaniato ada. Yolanda Tevasani ada. Haryanto Kou ada. Oke, terima kasih untuk absensinya pada pagi hari ini. Semuanya sehat? Sehat. Luar biasa. Tahu tepuk semangat? Tahu. Oke, kalau gitu tepuk semangat. Terima
perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Untuk itu pada hari ini adik-adik, saya mengajak adik-adik sekalian agar dapat mengetahui tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama pada hari ini yakni yang pertama, melalui tanya jawab adik-adik dapat menjelaskan tanggung jawab terhadap pendidikan dirinya sebagai laki-laki atau perempuan. Yang kedua, melalui diskusi peserta didik dapat menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara berarti untuk saling melengkapi. Yang ketiga, melalui bercerita, peserta didik atau adik-adik dapat membedakan sifat sebagai perempuan dan laki-laki yang harus dikembangkan sebagai citra Allah. Dan yang keempat, melalui permenungan, peserta didik atau adik-adik dapat merumuskan doa syukur atas dirinya yang diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Setiap masyarakat memang memiliki satu pandangan tersendiri mengenai laki-laki dan perempuan. Pandangan ini memengaruhi sikap masyarakat serta keluarga dalam mendampingi dan mendidik anak-anaknya. Bahkan secara umum, adik-adik sekalian, masyarakat berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, baik perbedaan secara fisik maupun secara psikis. Nah, adik-adik sekalian, pertanyaan yang pertama, bagaimana perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan? Yang kedua, bagaimana perbedaan kejiwaan antara laki-laki dan perempuan? Yang ketiga, bagaimana perbedaan kodrati atau perbedaan yang tidak dapat diubah antara laki-laki dan perempuan? Yang keempat, sebagai citra Allah, sikap-sikap apa saja yang harus dikembangkan oleh perempuan dan laki-laki? Nah, adik-adik, untuk pertanyaan ini adik-adik boleh kita buatkan dalam bentuk kelompok ya. Boleh? Setuju, sepakat? Oke, kalau begitu satu kelompok saya bagi dalam 4 orang. Silakan. Ini kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Otot. Iya, laki-laki memiliki apa? Otot. Kalau perempuan Memiliki rambut. memiliki rambut Panjang. Apa lagi? Laki-laki memiliki kumis. Memiliki kumis. Apa lagi? Jenggot. Apa lagi? Nah, itu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan perbedaan yang mendasar adalah terletak pada jenis kelamin. Itu yang dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Oke, mari kita berikan aplaus untuk teman kamu. Ya. Ada lain lagi? Kelompok 1? Kelompok 1 sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 3 berikan jawab perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Otot. Iya, laki-laki memiliki apa? Otot. Kalau perempuan Memiliki rambut. memiliki rambut panjang. Apa lagi? Ya, judul ceritanya adalah Si Kembar Angela dan Angelo. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Bapak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu seorang dokter dan suster perawat, Ibu Elisa melahirkan bayi kembar, satu perempuan dan satu laki-laki. Meskipun kesakitan dan sangat lelah, Ibu Elisa tampak tersenyum penuh sukacita. Bapak Mario yang setia mendampingi istrinya tidak henti-hentinya mencium istrinya sambil membelai rambutnya yang penuh keringat. Mereka merasa bahagia karena Tuhan memberi anak kepada mereka.
bahkan anak kembar perempuan dan laki-laki. Setelah sekitar 1 jam, 2 orang suster perawat membawa bayi mereka dan menempatkan kedua bayi yang terbungkus kain lampin itu di samping Ibu Elisa. Bapak Mario dan Ibu Elisa sepakat memberi mereka nama. Bayi yang perempuan dinamai Angela dan bayi laki-laki dinamai Angelo. Sekian ceritanya. Sudah dengar ceritanya? Sudah. Ya, nah kalau sudah dengar ceritanya, ada beberapa pertanyaan dari cerita tadi yang ingin Pak tanyakan. Judul ceritanya apa tadi? Iya, si kembar Angela dan Angelo. Oke. Si kembar Angela dan Angelo mempunyai orang tua. Mamanya nama siapa? Elisa. Sedangkan ayahnya nama Mario. Ya, terima kasih untuk jawaban. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi di atas seluruh bumi dan di atas segala binatang melayani. Terima kasih, silahkan duduk. Ya, sekarang Pak baca ulang ya. Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Sudah dengar? Sudah. Ya, setelah kita mendengarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27, saya persilahkan adik-adik untuk untuk diskusi di dalam kelompoknya. Kelompok 1 ada pertanyaannya, yakni menurut kisah dalam kitab suci bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia. Yang kedua, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Yang ketiga, apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seluruh citranya? Yang keempat, berikan 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabat sebagai citra Allah. Silahkan ditulis ya di dalam, didiskusikan di dalam setiap kelompoknya ya. Silahkan diskusi pertanyaannya, dilihat ya. Lihat pertanyaannya nomor 1, 2, 3, dan 4. Silahkan. Kelompok 1 mana ini tadi ya? Kelompok 1 menjawab nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3 dan 4. Silahkan. Bisa? Ya, setelah itu adik-adik bisa diskusi. Setelah diskusi adik-adik maju, kemudian adik-adik bisa laporkan hasil diskusinya. Silakan. Coba berdiskusi dengan teman. Kelompok kedua, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Ya, silakan berdiskusi. Nah, ini silakan nanti jawabannya di LKPD ini ya. Silakan tulis jawabannya di sini. Ini juga. Boleh. Mungkin di bawah sini ya. Iya. Di lembaran kerjanya ya. Silakan jawabannya tulis di bagian sini ya. Iya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Dan rupa. Iya, berikan aplaus untuk kelompok 1.
Iya. Dengan melestarikan alam. Dengan melestarikan alam, mari kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Iya. Menciptakan manusia untuk menjaga semua ternak yang ada di bumi. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Lanjut. Yang keempat, membantu orang tua. Yang kelima, membantu teman yang sedang sakit. Yang ketiga, membantu orang tua yang sedang sakit. Oke, kita tepuk tangan lagi untuk 3. Silakan kita baca. Iya, terima kasih. Silahkan duduk. Nah, kesimpulan pada pertemuan kita yakni antara perempuan dan laki-laki yang diciptakan sederajat. Kita sudah bacakan bersama kesimpulannya, yakni Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Meskipun berbeda secara kodrati, keduanya memiliki derajat yang sama. Mereka bertugas membantu Tuhan untuk melahirkan manusia baru dan menguasai alam lingkungannya. Mereka menaklukkan alam dengan bekerja, mengolah dan memelihara alam supaya membahagiakan pribadi, keluarga dan masyarakat. Kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita sebagai perempuan dan laki-laki. Nah, dengan demikian maka untuk adik-adik dapat mengingatnya, ya, maka manusia sebagai citra Allah hendaknya menunjukkan bahwa pada kodratnya manusia laki-laki dan perempuan memiliki keistimewaan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Nah, adik-adik sekalian, setelah kita melewati pembelajaran pada hari ini, ada tugas yang akan adik-adik kerjakan, dan tugas ini dikerjakan di rumah. Setelah itu adik-adik pada pertemuan berikut baru kita kumpulkan. Sepakat? Sepakat. Oke, kalau begitu maka adik-adik sekalian, adik-adik yang sudah menjelaskan ciri-ciri fisik laki-laki dan juga ciri fisik perempuan, dan akhirnya kita menutup pembelajaran kita ini dengan doa. Doa mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Sebelum adik-adik berdoa, sebentar kita pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Kita harus jalan dengan yang baik, tidak boleh kita berkejar-kejaran di jalan, dan juga hati-hati yang seberang kali. Siapa tahu ada yang tidak boleh, ya. Nah, jaga diri baik-baik sehingga sebentar kita boleh sampai di rumah dengan selamat. Ayo, silakan yang memimpin doa. Pak Guru dan teman-teman marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Bapa, terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu di dalam pelajaran ini. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mulai perbuatan baik kepada orang tua, keluarga, guru, teman-teman, dan sesama demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa Dalam dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih adik-adikku sekalian untuk pembelajaran pada hari ini.
Nah, adik-adikku sekalian, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Ingat tugas yang sudah Pak Guru kasih minggu depan nanti dikumpulkan. Ya.